Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan saya Emilia Dwinta dari Sosiologi 3B Universitas Bangka Belitung dengan NIM 50 12 11 10 33. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Korupsi, di mana mata kuliah ini merupakan kelas kerjasama pertukaran dosen Universitas Bangka Belitung dengan dosen Universitas Maritim Raja Al Ali Haji, di mana dosen pengampunya itu ada Ibu Melisa Elsera, Sarjana Sos MSI, kemudian ada Mbak Herdianti, Sarjana Sos MSI. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Di mana materi itu merupakan peran mahasiswa dalam memberantas korupsi. Nah, teman-teman, sebelum kita terlalu jauh menelaah mengenai apa saja sih peran mahasiswa dalam memberantas korupsi, tentunya akan lebih baik apabila kita mengetahui dan paham apa itu definisi dari tindakan korupsi. Nah, teman-teman, tindakan korupsi sendiri itu merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan atau kesempatan yang dilimpahkan kepadanya untuk kepentingan pribadi. Jadi, bisa dikatakan korupsi itu sebagai tindakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur Pancasila kita. Nah, korupsi itu bisa terjadi di mana aja, teman-teman. Tentunya di lingkungan sekitar kita, di mana itu ada biasanya terjadi di lingkungan pemerintah, lingkungan sekolah, lingkungan kantor, lingkungan tempat tinggal, organisasi, lingkungan komunitas, dan dimanapun selama para oknum ini melihat adanya kesempatan dan peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, kemudian faktor penyebab korupsi menurut teori Ghosn, teori Jack Blount 2004, penyebab korupsi itu yaitu greedy, keserakahan, opportunity, kesempatan, need, kebutuhan, dan exposure, pengungkapan. Nah, teman-teman, apa saja sih dampak dari tindakan korupsi? Di sini saya sudah meletakkan beberapa tindakan korupsi di mana itu adanya lesunya perekonomian, meningkatkan kesenjangan sosial, meningkatkan angka kemiskinan, tingginya angka kriminalitas, demoralisasi, hancurnya birokrasi, terganggunya sistem politik dan pemerintahan, serta buyarnya masa depan demokrasi dan runtuhnya penegakan hukum kita. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke peran apa saja sih yang mahasiswa punya atau mahasiswa bisa lakukan dalam proses pemberantasan korupsi. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peran yang sangat penting terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut ikut adil dalam memajukan Indonesia dengan kontra akan pelaku dan tindakan korupsi. Nah, kita sebagai mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor pergerakan, karena kita diyakini memiliki kompetensi yaitu intelektual, kemampuan berpikir kritis, serta keberanian untuk menyatakan kebenaran. Nah, kemudian dengan kompetensi yang kita punya, tentunya kita tadi harus mampu menjadi agen perubahan. Kita harus mampu menyatakan dan menyuarakan aspirasi rakyat, serta kita harus mampu mengkritik kebijakan yang koruptif dan mampu menjadi penjaga sebagai penjaga lembaga-lembaga negara dan penegakan hukum. Nah, teman-teman, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu bisa dibedakan menjadi 4 wilayah. Pertama itu adalah lingkungan kampus, kemudian ada masyarakat sekitar, kemudian ada lingkungan keluarga, dan kemudian ada tingkat lokal atau internasional. Nah, teman-teman, untuk di lingkungan keluarga sendiri, itu dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah menjadi hal yang baik dan benar. Karena hal ini bermula dari budaya ketidakjujuran, kemalasan, serta hal-hal yang dianggap kecil serta sepele, namun notabene sebenarnya budaya itu dimulai dari sini.
Nah, kemudian keterlibatan mahasiswa di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus itu dapat dibedakan ke dalam dua wilayah, teman-teman, yaitu untuk individu mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Nah, untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak pernah berlaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekan sesama mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Nah, untuk di lingkungan masyarakat sendiri, itu ada keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Jadi, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum serta pelaku koruptif serta pegawai bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Nah, untuk di lokal dan internasional, dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindakan korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya itu diharapkan dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan masa anti korupsi baik yang bersikap lokal maupun bersikap nasional. Jadi, pada dasarnya mahasiswa itu haruslah memiliki kesadaran diri serta rasa tanggung jawab untuk tidak mendekatkan kepada tindakan-tindakan yang berbau koruptif tadi, teman-teman. Sehingga dengan kita yang merupakan generasi penerus bangsa, itu diharapkan ke depannya apabila kita sudah menduduki kursi-kursi yang memungkinkan kita untuk melakukan tindakan korupsi, itu kita tetap tidak tergiur untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi tadi dengan lebih mengedepankan apa itu kepentingan masyarakat banyak. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.